Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassobihi ajma'in amma ba'du. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wawan yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk berpresentasi pada pagi hari ini. Baik, pada pertemuan kali ini kami ingin berpresentasi mengenai tentang kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Misbahul Munir Septian, NPM 0093, dan anggota kelompok kami Muhammad Fauzan Lutfi Aziz, NPM 0056. Kemudian ada Teni Agustin, NPM 0069. Kemudian ada Luki Jianindya, NPM 0081. Ilham Anabani, NPM 0087. Dan yang terakhir Retna Sihri Utami, NPM 0092. Baik, selanjutnya yaitu pokok materi. Yang pertama yaitu kerangka konseptual yang mencakup terdiri dari pengertian, kemudian ada penyajiannya bagaimana. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan hipotesis, terus pengertiannya, kemudian yang terakhir jenis hipotesisnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Kerangka konseptual. Kerangka konsep menurut Sugiono pada tahun 2014 adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel independen dan variabel dependen yang akan diamati atau diukur dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, cara atau penyajian kerangka konseptual. Yang pertama, ada bagan atau bagian alur. Bagan alur kerangka konseptual adalah representasi visual dari urutan tahapan atau proses dalam suatu penelitian. Bagan ini menunjukkan bagaimana variabel-variabel penelitian saling terkait, bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis, serta hasil penelitian yang diharapkan. Selanjutnya, bagian-bagian dalam bagan alur kerangka konseptual. Yang pertama ada variabel, yang kedua hubungan antar variabel, yang ketiga tahap penelitian, dan yang terakhir hasil penelitian. Selanjutnya yang kedua ada tabel. Tabel kerangka konseptual adalah tabel yang digunakan untuk menyajikan kerangka konseptual penelitian secara ringkas dan sistematis. Tabel ini membantu penelitian dalam memualisasikan hubungan antar konsep dan variabel penelitian, serta dalam merumuskan hipotesis penelitian. Bagian-bagian dalam tabel kerangka konseptual antara lain, yang pertama ada konsep atau variabel, yang kedua definisi, yang ketiga indikator, yang keempat hubungan, dan yang terakhir hipotesis. Selanjutnya, yang ketiga ada narasi. Narasi kerangka konseptual adalah penjelasan tertulis yang menggambarkan hubungan antar konsep dan variabel dalam suatu penelitian. Dalam narasi ini membantu penelitian dalam pertama memahami fenomena yang diteliti, yang kedua menentukan variabel penelitian, yang ketiga mengembangkan hipotesis, dan yang terakhir memandu analisis data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya pengembangan hipotesis. Jadi hipotesis ini adalah pernyataan awal dari si peneliti mengenai hubungan antara variabel yang merupakan jawaban si peneliti tentang kemungkinan hasil dari penelitiannya. Jadi di dalam pernyataan ini variabel yang terkandung yaitu seperti variabel yang akan diteliti dan juga hubungan antara variabel tersebut serta mampu mengarahkan si peneliti untuk menentukan desain penelitiannya. Hipotesis ini dikembangkan dari telaah teoritis atau literatur. Sumber literatur seperti yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu dapat berasal dari literatur yang dipublikasikan seperti jurnal, buku, teks, dan lain-lain, atau literatur yang tidak dipublikasikan seperti skripsi, tesis, disertasi, paper, dan makalah seminar. Jadi hipotesis ini dikembangkan dengan maksud supaya tujuan dari riset untuk menerima hipotesisnya dapat tercapai dengan kemungkinan yang besar. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Teni Agustin, NPM 2201010069.
Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian hipotesis. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara, namun dapat diuji, yang memprediksi apa yang Anda temukan dalam data empiris Anda. Hipotesis juga dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dari menguji hipotesis dan menegaskan hubungan yang diperkirakan, diharapkan solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Jenis-jenis hipotesis. Hipotesis yang isi dan rumusannya bermacam-macam. Dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dan tergantung dari pendekatan kita dalam membaginya. Hipotesis dapat kita bagi sebagai berikut. Yang pertama ada hipotesis tentang perbedaan versus hubungan. Hipotesis tentang hubungan adalah pernyataan tekanan yang menyatakan tentang saling berhubungan antara dua variabel atau lebih yang mendasari teknik korelasi ataupun berekspresi. Kemudian sebaliknya, hipotesis yang menjelaskan perbedaan menyatakan adanya ketidakseimbangan antara variabel tertentu disebabkan oleh adanya pengaruh variabel yang berbeda-beda. Selanjutnya yang kedua dan yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hipotesis nul dan hipotesis kerja. Hipotesis nul biasanya diuji dengan menggunakan statistika seperti yang telah dinyatakan. Hipotesis nul biasanya ditolak. Hipotesis nul dengan menolakkannya maka akan menerima hipotesis pasangan yang disebut hipotesis alternatif. Hipotesis nul biasanya digunakan dalam penelitian eksperimental. Akhir-akhir ini hipotesis nul juga digunakan dalam penelitian sosial seperti penelitian bidang sosiologi, penelitian bidang pendidikan, dan sebagainya. Hipotesis kerja biasanya diuji untuk diterima dan dirumuskan oleh peneliti ilmu sosial dalam desain yang non-eksperimental. Dengan adanya hipotesis kerja, si peneliti dapat bekerja lebih mudah dan terbimbing dalam memilih fenomena yang relevan. Yang selanjutnya hipotesis tentang ideal as common sense. Hipotesis Acapkali menyatakan terkait tentang dalil dan pemikiran bersahaja dan common sense atau akal sehat. Hipotesis biasanya menyatakan hubungan keseragaman kegiatan terapan. Contohnya hipotesis sederhana tentang produksi dan status pemilikan tanah. Sebaliknya, hipotesis yang menyatakan hubungan yang kompleks dinamakan hipotesis jenis ideal. Hipotesis ini bertujuan untuk menguji adanya hubungan logis antara keseragaman pengamalan empiris.